diselenggarakan oleh PT Emisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nugraha Hardianto, selaku MC pada pagi hari ini yang seperti Bapak Ibu semua dari pagi sampai siang hari ini. Saya adalah dosen di Mas Fakih, dengar suara yang busuk nggak? Nah, Bapak Ibu juga bisa berinteraksi dengan saya di Facebook saya Nugraha Hardianto atau di GTAN atau di LinkedIn saya di slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu semua, acara pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk para hadirin untuk duduk dengan tegak. Halo teman-teman, dengar suara yang ditulis nggak ya? Dengar, Bu. Oke, matur suwun. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita mulai. Ini saya percepat karena ditulis kebetulan juga ada webinar. Ya. Yang satu di laptop ini. Oke, kita mulai. Nanti ada 2 materi, tapi kita persingkat ya. Ini terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak saya full full screen ya, tidak saya slideshow ya. Soalnya remote gitu kalau misalkan saya. Ini kamu sudah terlihat ya? Ampun Bu, terlihat. Ya. Sudah, Bu. Ya. Baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Jadi ini nanti ada 2 materi yang akan Ibu jelaskan ya. Yang pertama tentang jenis fungsi dan materi muatan, kemudian nanti yang kedua tentang pengawasan negara dari polisi Feds, kemudian ada Red Start, Forma, kemudian ada Red Start material dan Kualitas Stats ya. Oke, kita mulai ke jenis dan fungsi dan materi muatan dari peraturan perundang-undangan. Jadi di sini jenis peraturan perundang-undangan ya, dalam berbagai literatur itu ada beberapa ya yang menyebutkan terkait dengan jenis, ada kata-kata jenis gitu. Ya, jenis peraturan perundang-undangan di mana ada yang memakai bahasa jenis gitu ya, nomenklatur bahasa ya, memakai kata jenis, dan ada juga yang memakai dengan bentuk. Nah, di sini kalau kita melihat dari kata Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai ciri, artinya jenis itu adalah sesuatu yang mempunyai ciri atau keterangan. Kemudian yang khusus itu macam, itu khusus. Kemudian istilahnya jenis dari sifat keturunan yang khusus gitu. Kalau jenis itu seperti itu. Kemudian bisa juga disebut dengan macam, bisa disebut dengan mutu. Ya. Kemudian kalau kata bentuk itu artinya lengkung, lentur, bangun, gambar, rupa, wujud. Kemudian kalau dikaitkan dengan negara itu ada sistem, kemudian ada susunan. Ya, jadi kalau susunan itu berarti di dalamnya ada pemerintahan, perserikatan, dan sebagainya. Kemudian ada wujud yang ditampilkan, ada juga yang mengacu dengan acuan atau susunan kalimat. Jadi perbedaan antara jenis dengan bentuk itu seperti itu. Jadi kalau kita itu rata-rata di dalam peraturan perundang-undangan itu memakai kata-kata jenis peraturan perundang-undangan. Nah, ini pengertian dari jenis dan bentuk. Jadi di sini bentuk itu lebih menekankan kepada wujud lahirnya. Nah, sedangkan untuk terkait dengan misalkan macam-macam dari peraturan perundang-undangan itu seperti contohnya Undang-Undang Dasar, kemudian Tata Undang-Undang dan sebagainya. Nah, itu tepatnya memakai kata atau bahasa jenis, jadi jenis peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengenalan dari bentuk lainnya itu menunjuk pada judul, pembukaan, konsideran, ya. Kemudian batang tubuh, penutup dan penjelasan itu istilahnya diperbolehkan untuk menggunakan istilah bentuk. Tapi itu hanya sekedar istilah-istilah ya. Cuma kita sifat-sifatnya, sifat ragamnya itu menunjuk pada jenis peraturan perundang-undangan.
bentuk atau informasi jenis tentang peraturan hibah perundang-undangan yang sangat penelitian penting dalam teknik perencanaan Ristek atau tahun penyusunan pendanaan peraturan perundang-undangan ya. 2022 kepada para dosen Kenapa ini di seluruh diperlukan? Indonesia. Yang pertama, setiap Program-program membentuk webinar peraturan lain yang selama perundang-undangan ini itu telah harus mempunyai sebuah diselenggarakan oleh landasan Edismar dasar yuridis yang Solution adalah jelas. RI, Dan yaitu apabila free tidak webinar berkaitan tentang kiat landasan, penyusunan maka skripsi, batal demi hukum. lalu Jadi, RU, yaitu apabila free membuat sebuah webinar tentang peraturan kiat perundang-undangan, pengolahan data tentu pada dasar kualitatif, yuridisnya serta instan, dari yaitu mana. Nah, kalau webinar kita tentang itu kiat semua pengolahan jenis data peraturan dengan perundangan software itu tidak SPSS. lepas dari Selain Pancasila dan menyelenggarakan free Undang-Undang Dasar webinar, 45. Edismar Solution Karena juga itu, menawarkan dalam setiap pelatihan olah peraturan data kita yang penelitian dibuat oleh pemerintah, kuantitatif ya, dengan software pasti tidak SPSS, akan bertentangan Smart dengan PLS, dan AMON, Pancasila dan serta Undang-Undang software Dasar NGO untuk 1945. penelitian kualitas. Kemudian yang kedua, Kami juga banyak menawarkan peraturan jasa perundang-undangan yang pengolahan data sederajat penelitian. atau yang lebih tinggi Baik Bapak yang Ibu daripada yang saya peraturan hormati, perundang-undangan untuk yang akan mengefektifkan dibentuk waktu, itu mari dapat kita dijadikan langsung mulai landasan saja atau free dasar webinar ini. yuridis. Free webinar yang Jadi kalau penyusunan misalkan proposal di hibah penelitian bawahnya itu akan membuat sebuah Ristek peraturan perundang-undangan, pendanaan maka di tahun atas harus ada 2022 peraturan hari ini perundang-undangan resmi terlebih dahulu dibuka. gitu, yang biasanya Saya ucapkan dijadikan selamat sebagai dan payung semangat hukum kepada gitu. semua peserta Ya. untuk mengikuti pelatihan Ya. ini dengan baik hingga Masih sesi akhir belum pada jelas hari mas ini saya. tanggal 8 Januari 2022 dan Kebentur sama suara 9 Suara Januari di mana? webinar ya. 2022. Webinar Silahkan jauh nggak? ambil manfaat yang sudah bersedia. Tapi masih masuk Bu. Oh gitu. Nggih. Kalau sekarang gimana? Sudah jelas atau enggak? Ampun jelas Bu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk yang ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan itu berlaku prinsip. Jadi bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi itu dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih rendah. Nah, kemudian yang keempat, peraturan mengenai seluk-beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang tertib. Jadi sebagai salah satu unsur dari perundang-undangan yang baik. Jadi memang kalau peraturan perundang-undangan yang baik itu salah satunya memang harus menciptakan suatu sistem yang jadi tidak dibuat asal gitu ya. Biasanya lahir dulu dari sebuah kasus, nah kemudian baru ada solusi. Jadi kalau misalkan contoh saja kemarin terkait dengan Kemenristek misalkan untuk kekerasan seksual, biasanya ada kasus-kasus yang benar-benar luar biasa ya, di bawah permukaan yang tidak bisa dimunculkan ya. Kemudian dengan adanya itu barulah istilahnya membantu setidaknya ada perlindungan, ada kegiatan apapun apabila terkait dengan kasus tersebut gitu, kasus hukum tersebut. Nah, kemudian prinsip ini mengandung ini yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi kan pembentukan peraturan perundang-undangan itu berlaku prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi itu dapat menghapus peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih rendah. Nah, di sini dijelaskan bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan yang sederajat itu bertentangan ya, dengan peraturan perundang-undangan sederajat lainnya, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang dianggap terbaru. Jadi yang lama itu dikesampingkan. Tapi kalau dalam bahasa hukum kita kan dikenal dengan lex posteriori derivat priori. Jadi di sini ada sebuah asas penafsiran hukum bahwa hukum yang terbaru itu mengesampingkan hukum yang lama gitu. Nah, kemudian ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, di sini peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang umum yang diatur oleh peraturan sederajat, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus. Nah, kalau di dalam bahasa hukum dikenal dengan lex specialis derivat lex generalis. Jadi intinya di sini ada asas penafsiran hukum bahwa yang khusus itu mengesampingkan hukum yang umum. Gitu. Nah, kalau kita melihat di dalam
pasal 18 Undang-Undang Dasar 45, ya. Nah, di situ demi demokrasi, ya, istilahnya mulai dari pemilihan dari gubernur, bupati, wali kota, itu harus dipilih secara demokratis, ya. Seperti itu. Nah, di sini apa sih fungsi dari peraturan perundang-undangan? Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu banyak sekali kaitannya, banyak sekali. Nah, di sini ada kata jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu masuk ke fungsi, ada besarnya yang berhubungan. Nah, ini biasanya masuk ke fisika. Mungkin ada kegunaan satu hal. Nah, ini bisa kita pakai yang kata keempat gitu ya. Kalau yang lainnya sebenarnya tidak masuk ke dalam masalah peraturan perundang-undangan ini. Kalau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, maka itu akan ada di nomor 4 ini. Kemudian terkait dengan peraturan perundangan, maka fungsi peraturan perundangan itu dapat diartikan sebagai kegunaan peraturan perundang-undangan secara umum dan secara khusus sesuai dengan jenisnya. Atau dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah sebagai instrumen kebijakan atau balance instrument yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang memiliki kegunaan atau fungsi-fungsi tertentu. Jadi ada beberapa menurut pakar itu tentang fungsi dari peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita melihat dari perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi peraturan perundang-undangan, nah fungsi hukum di sini dimaksudkan sebagai fungsi dari setiap sumber hukum. Selanjutnya kalau untuk fungsi peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari salah satu sumber hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi kalau hukum itu mengatur keseluruhan dari tingkah laku manusia atau masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, kalau untuk peraturan perundang-undangan itu memang terkhusus, misalkan peraturan perundang-undangan tersebut itu membahas terkait apa gitu. Kemudian di sini menurut Ismail Hasani dan Prof. Dr. Agani Abdullah itu menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu bisa mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. Monopoli itu kan artinya ada satu kelompok orang yang memiliki gitu ya, memiliki secara penuh gitu ya, atau menguasai. Gitu. Nah, dengan adanya peraturan perundang-undangan, maka bisa mengatur tidak hanya semata sumber daya itu dikuasai oleh segelintir orang saja. Kemudian mengetahui dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. Kemudian fungsi yang lain membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok. Ini bisa jadi mendorong perubahan institusi yang dari kecil menjadi besar, bisa jadi ketika dia belum ada sebuah perubahan, kemudian dengan adanya peraturan itu menjadi lebih baik. Kemudian ada juga untuk mencegah kelangkaan sumber daya publik, mungkin dari eksploitasi jangka pendek. Nah, pada dasarnya yang bagus itu kan eksplorasi ya, bukan eksploitasi. Jadi, maka dengan adanya peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi supaya mencegah, ya, mencegah sebuah eksploitasi. Kemudian yang kelima, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, memperluas akses. Kemudian redistribusi atau distribusi sumber daya. Kemudian memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke fungsi peraturan perundang-undangan itu menurut Prof. Bagirmanan dibagi menjadi dua, yaitu fungsi internal di mana
fungsi peraturan perundang-undangan sebagai subsistem hukum atau hukum perundang-undangan terhadap sistem kaidah hukum. Jadi secara internal, di mana peraturan perundang-undangan ini menjalankan fungsi penciptaan hukum, untuk pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralisme hukum, dan fungsi kepastian hukum. Jadi semuanya bukan berarti ketika hukum kita itu terjadi sebuah permasalahan gitu ya, terus hukum itu harus di-cut misalkan, tetapi hukum kita bisa juga, atau peraturan kita bisa juga mungkin dipadukan gitu ya, bisa juga diperbaharui gitu. Tidak harus semata-mata ketika hukum kita itu salah berarti harus macet gitu ya, dipaten pisan gitu, enggak gitu ya. Ya harus diperbaiki. Oke, kemudian yang kedua adalah fungsi eksternal. Jadi terkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Jadi fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi perubahan, kemudian stabilisasi, kemudian kemudahan. Nah, di sini kalau untuk fungsi internal itu mencakup ada penciptaan hukum. Jadi dia melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku secara umum. Kemudian fungsi pembaharuan. Jadi di sini ada law reform, ya. Nah, ini bisa diperbandingkan dengan penggunaan hukum yang biasa atau jurisprudens. Kemudian ada fungsi integrasi pluralisme. Jadi di Indonesia itu masih berlaku ya, masih berlaku berbagai sistem hukum. Ada yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, gitu ya, terkait dengan hukum Eropa kontinental yang masih kita pakai. Kita juga memakai hukum adat, kita juga memakai hukum agama, ya, khususnya hukum Islam, dan kita juga mempunyai hukum nasional. Gitu. Nah, kemudian fungsi internal yang lain adalah fungsi kepastian hukum. Di sini merupakan tindakan hukum dan perbuatan hukum. Ya. Di sini ada fungsi eksternal, jadi ada kata fungsi sosial itu dibedakan menjadi fungsi perubahan. Jadi kalau kata-kata perubahan itu berarti dia adalah social engineering ya, jadi sarana pembaharuan. Jadi mungkin ada perubahan di dalam masyarakat, kemudian peraturan perundangan itu diciptakan untuk membentuk satu perubahan tersebut, bisa di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Di sini adalah peraturan perundangan dapat berfungsi sebagai stabilisasi untuk menstabilkan keadaan kondisi yang ada di bangsa dan negara. Kemudian fungsi kemudahan. Peraturan perundangan dapat pula dipergunakan sebagai untuk memudahkan. Jadi dengan adanya peraturan perundangan ini merupakan sebuah fasilitas untuk memperbaiki dari kondisi yang ada. Nah, kita masuk ke materi muatan. Ini menurut Hamid S. Atamimi, ya, materi muatan peraturan perundangan itu merupakan sebuah materi yang harus dimuat dalam masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pasal 1 angka 1 ya, angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Ini yang kemarin merupakan tugas dari teman-teman untuk mengkritisi Permenristek dikaitkan hierarki di perundang-undangan ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini ada beberapa teman yang belum mengerjakan. Kalau nanti sebelum UAS atau bareng dengan UAS itu juga dikerjakan ya, karena ini masuk ke penilaian ya. Intinya rupa-rupanya pekerjaan dikerjakan ya, ada beberapa yang belum, mohon nanti dilengkapi sebelum UAS ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, jadi materinya itu disesuaikan gitu ya, dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian materi suatu peraturan perundangan adalah berbeda-beda tergantung dari jenis, fungsi, dan materinya. Jadi kalau membuat
suatu peraturan perundangan kita melihat ya ada perbedaan jenis gitu ya, karena jenisnya banyak ya peraturan, ada yang di tingkat apa namanya nasional yang mengurusi segala kebutuhan berbangsa dan bernegara gitu ya, ada yang di daerah karena memang dia mencakup dari otonomi daerah itu sendiri yang mengatur daerahnya sendiri gitu. Tetapi tidak lepas juga dengan peraturan di atasnya, karena peraturan di atasnya itu adalah payung hukum ketika dia melangkah melakukan sebuah pembaruan di daerah. Kemudian kalau paling bawah itu perdes ya, nah itu pun juga tidak berdiri sendiri peraturan tersebut karena ada peraturan-peraturan di atasnya yang fungsi dan materinya juga sama gitu ya. Nah, ketika seperti contohnya kemarin ketika apa namanya kami sebagai tim pembuat SK Rektor misalkan diminta untuk membuat sebuah SK Rektor terkait dengan kekerasan seksual dan sebagainya yang ada di kampus, di kehidupan kampus, itu juga harus melihat dari peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang di atas, misalkan yang sudah diberikan oleh Mas Menteri, nah itu berarti kita kupas, ya, kita bahas, kita masukkan ke dalam SK Rektor, gitu ya. Kemudian apa namanya, kalau misalkan terkait dengan korban, berarti kita harus melihat undang-undang perlindungan saksi dan korban, kita masukkan ke dalamnya dan sebagainya. Jadi seperti itu kalau membuat sebuah aturan. Nah, kemudian dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa azas yang harus dipenuhi ya, ada asas pengayoman, kemudian ada asas kemanusiaan, ada asas kebangsaan, kekeluargaan, kenusantara, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, ada asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian ada ketertiban dan kepastian hukum, sampai dengan keseimbangan, keselarasan, keserasian. Nah, itu juga diharapkan hadir di dalam peraturan-peraturan yang ada. Di sini terkait dengan penjelasan ini ya, asas-asas tadi itu ini muncul di dalam penjelasan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti bisa dibaca asas-asas tersebut, ya, mulai dari pengayoman sampai dengan keserasian kesetaraan tadi, ya, Bapak Ibu, Mbak, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu disebutkan di dalam pasal 7 ayat 1, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdapat terdiri dari yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada Tap MPR, ada Undang-Undang atau Perpu, kemudian di bawahnya Perpu ada PP, di bawahnya PP ada Perpres, kemudian ada Perda Provinsi dan Kabupaten Kota. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita masuk di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, fungsi dari peraturan perundang-undangan secara umum terbagi menjadi dua, ya, yaitu internal dan eksternal. Tadi sudah disebutkan di awal ya. Terus selanjutnya untuk materi peraturan perundangan itu berbeda sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan. Apa yang merupakan materi muatan mulai dari undang-undang sampai dengan Perda Kabupaten Kota ya, itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke. Mohon maaf ya kalau ada beberapa slide kata-katanya kurang ya. Oke, ini dari resume untuk pertemuan ini ya. Nah, coba kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini terkait dengan wawasan negara. Di sini ada beberapa wawasan negara yang perlu kita ketahui ya. Tapi sebenarnya wawasan negara ini ada yang kita pakai dan tidak, tapi kita hanya untuk mengetahui saja ya. Bahwa ada beberapa tipe-tipe negara gitu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas dalam wawasan negara itu adalah
policy states ya. Jadi ada tipe negara polisi. Jadi di sini sejarah dari negara polisi ini pertama kali digunakan di tahun 1851. Ini mengacu pada penggunaan kekuatan polisi nasional untuk menjaga ketertiban di Austria. Nah, kemudian ternyata di tingkat lokal, ya, di tingkat lokal itu penggunaan dari kekuatan polisi itu cukup aktif ya, jadi menjaga ketertiban. Kemudian di luar keadaan darurat hampir tidak dikenal waktu. Jadi. Nah, kemudian kalau kita melihat di penggunaan pertama kali untuk kepolisian negara bagian Amerika Serikat, yang misalkan tahun 65, itu kekuatannya ya, itu justru luar biasa. Jadi yang memang benar-benar menjaga negara adalah polisi gitu. Jadi maka tipe ini disebut dengan negara polisi. Ya. Nah, sampai saat ini untuk tatanan masyarakat yang paling dipertahankan secara spontan pada tingkat lokal dengan beberapa kepolisian lemah, jadi seperti seorang sheriff, jadi mungkin itu adalah apa ya, yang paling bawah atau gimana ya, biasanya diletakkan di desa biasanya. Kalau kita melihat desa-desa di Amerika Serikat ya, di film-film misalkan itu kalau ditempatkan di desa atau distrik itu kan disebut dengan sheriff gitu ya biasanya gitu. Nah, itu kalau di sana ketika ada kejadian di desa tersebut, maka yang dipanggil adalah sheriff gitu. Itu yang bertanggung jawab di lokal nih Pak, tingkat yang paling bawah gitu. Jadi kalau mungkin kita kalau di daerah kita di desa itu ya, itu kalau misalkan ada orang yang meninggal ya, mati gantung diri atau apa, itu jarang ya datang polisi. Jarang, biasanya sama orang-orang desa ya langsung diturunkan, dimakamkan apa adanya begitu. Tapi kalau di kota-kota besar mungkin seperti Surabaya, kebetulan ada yang diidentifikasi ya, jadi sempat cerita itu seperti itu. Jadi setiap kali kejadian itu pasti didatangkan polisi yang mulai dari awal sampai akhir gitu. Bahkan sampai dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Kalau di desa jarang rata-rata misalkan ada meninggal gitu. Kecuali kalau memang sudah viral rame gitu baru didatangi oleh polisi. Tapi kalau tidak biasanya tidak ya. Itu kondisi di sana dan di sini memang agak berbeda. Kemudian sebagai pemeliharaan kekuatan, polisi berdiri menjadi umum di akhir abad 20, jadi mungkin posisi saat ini ya, ini abad 21 ya, jadi 20 kemudian 19 itu negara polisi itu datang istilahnya menjadi sebuah apa ya, umum gitu ya. Jadi tidak lagi kalau dulu kan kalau misalkan ada yang lewat polisi gitu agak ini, tapi sekarang sudah umum gitu ya. Nah, tapi kekuatan polisi digunakan seperti apa? Ya mungkin terlalu keras, terlalu kaku, gitu ya. Mungkin seperti itu. Terus seperti di bawah fasisme, komunisme, kapitalisme, mungkin aplikasinya itu untuk di negara-negara tertentu berbeda gitu ya. Kalau mungkin negara-negara di Prancis, di Amerika, di Romawi itu mungkin karena kekerasan di jalanan itu lebih besar gitu ya daripada di Indonesia, maka di sana mungkin penggunaannya seperti itu tadi yang saya sebutkan, mungkin terlalu keras, terlalu kaku atau bagaimana. Tetapi kalau kita melihat perkembangan sekarang ya dikaitkan dengan hukum, banyak perbedaan. Ketika ada pencurian misalkan di sebuah supermarket, kemudian ditangkap, maka tidak serta-merta si orang yang ini langsung divonis bersalah itu tidak, tapi ditanya dulu apa maksud dia mencuri. Kemudian baru sampai di situ akan mendapatkan sebuah, setelah diinterogasi akan membuat istilahnya persepsi ya. Oh, berarti memang orang ini membutuhkan sebuah pengayoman, membutuhkan sebuah perlindungan. Maka dari pemerintah langsung dikirim apa yang dia butuhkan.
Jadi tidak serta-merta kalau misalkan oh maling petik langsung dibukui gitu, tidak. Ya benar, memang berbeda ya. Apalagi kesadaran hukum di sana dengan di sini juga berbeda. Nah, kemudian negara itu bertugas menjaga tata tertib saja, gitu ya. Dengan kata lain, kalau orang menyebut adalah negara jaga malam, gitu ya. Negara jaga. Ini pemerintah bersikap monarki absolut. Jadi pengertian dari polisi, penyelenggaraan kesejahteraan itu ada dua arti ya. Itu ada penyelenggaraan negara positif yang disebut dengan gestur, kemudian ada penyelenggaraan negara negatif. Ini menolak bahaya yang mengancam negara dan keamanan. Nah, jadi ini tidak hanya dipergunakan di lokal tetapi secara nasional. Nah, kemudian ada res tax. Nah, di sini sebuah doktrin hukum Eropa daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Jadi warga-warga memiliki kebebasan-kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan mereka dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menegakkan hak mereka. Nah, kemungkinan kita masuk ke res tax ya. Jadi ciri-ciri negara hukum atau res tax menurut Frederick Julius Stahl ya, itu terdapat jaminan atas HAM. Jadi insya Allah kalau kita melihat ya ada beberapa yang sudah kita verifikasi ya atau ratifikasi dari beberapa peraturan internasional ya, kita sudah merujuk itu tentang jaminan HAM. Dan kemudian terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM. Kemudian terdapat pemerintahan berdasarkan peraturan jelas Indonesia mempunyai hal tersebut ya. Kemudian terdapat peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan. Nah, kita juga masuk di dalamnya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan res tax material? Nah, tipe negara hukum material itu merupakan negara hukum dalam arti luas yang sering disebut dengan negara hukum modern atau modern res tax. Nah, pada tipe negara hukum material ya, lingkup tugas dari pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaan. Nah, kalau kita memang iya ya peraturan dibuat oleh DPR ya. Jadi, nah kemudian negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapai tujuan bernegara. Nah, kemudian ada konsep negara hukum yang disebut dengan welfare tax. Jadi di sini kebalikan dari negara net pas tax. Jadi kalau Indonesia itu masuknya ke negara hukum tadi. Jadi sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Jadi konsep ini tidak sama dengan rule of law yang dikenal di tradisi hukum Inggris. Nah, kalau kita melihat di Indonesia ya, ciri-ciri negara hukum itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setelah meninjau bentuk negara, ya, negara kita kan negara hukum ya, di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita melihat di dalam buku Negara Hukum Indonesia, ya karangan Asawi, ya, analisis dari yuridis normatif tentang unsur-unsur. Nah, di sini mengungkapkan ada beberapa ciri yang mendeskripsikan mengapa Indonesia itu termasuk dalam negara hukum. Nah, ciri-ciri negara hukum yang disebutkan oleh Ashari adalah hukum bersumber pada Pancasila, kemudian berkedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, kemudian persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Terus kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, pembentukan undang-undang oleh presiden bersama DPR dan dianutnya sistem MPR. Nah, kita punya ini ya undang-undangnya. Kemudian ini ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini yang lama yang nomor 12 tahun 2011 tadi ya, yang disepakati oleh pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR. Jadi proses
pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat secara politik, yang ada politik hukum ya. Jadi ada 3 hal penting dari perubahan undang-undang. Nah, yang pertama adalah rancangan undang-undang yang telah mencapai pembahasan. Jadi kalau untuk membuat sebuah rancangan itu tidak hanya sekedar dihadiri beberapa orang ya, tapi benar-benar DPR itu harus memasukkan dalam program legislasi nasional ya, atau prolegnas ya, dalam jangka menengah ataupun panjang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan nasional. Kemudian ada pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang. Dilihat dari manfaatnya bermanfaat atau tidak, tercapainya seperti apa. Kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah itu harus dikoordinasikan dengan menteri dan kepala lembaga di dalam manut urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini Undang-Undang 15 tahun 2019 itu revisi dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Jadi yang terbaru yang ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dari materi-materi ini mungkin ini adalah pertemuan untuk ilmu perundang-undangan untuk pertemuan yang terakhir ya. Setelah ini adalah UAS ya. Kemudian saya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk analisis Permendikbudristek nomor 30 dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nomor yang terbaru ya. Jadi yang pertama memang 12/2011, yang terbaru itu 15/2019-20 tadi. Nah, itu tolong dikerjakan ya. Yang terbaru Undang-Undang 15 tahun 2019 itu revisi dari Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi saya tidak sebenarnya di dalam analisis itu yang saya pertanyakan hanya bagaimana menurut panjenengan semua terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan gitu ya. Tapi kalaupun panjenengan mau membahas terkait dengan diksi, dengan fiksi hukum, monggo, enggak apa-apa, atau mungkin dengan pro dan kontra silahkan, tetapi yang saya inginkan adalah keterkaitan gitu ya, keterkaitan atau panjenengan kritisi gitu ya, terkait dengan undang-undang Permendikbudristek ya, itu nomor 30 tahun 2019 itu dengan hierarki peraturan perundangan ya. Nah, kemudian terkait dengan UAS, saya tidak banyak memberikan soal ya. Jadi hanya ada satu soal yang on text gitu. Tapi untuk yang nomor 2 itu memang panjenengan harus membuat sebuah mengkritisi gitu ya, mengkritisi atau membuat sebuah analisa dari pluralisme hukum. Jadi tema besarnya adalah pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Terserah panjenengan mau membuat sebuah judul apapun, monggo dikaitkan dengan pluralisme hukum yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Mau membahas tentang pluralisme hukum Islam, monggo. Hukum adat yang ada di Indonesia, monggo. Dibentukkan hukum adat dengan hukum Islam, monggo, silahkan. Gitu ya. Yang penting ada dasar. Di situ sudah saya sampaikan ada ketentuan-ketentuan, jadi yang harus ada judul, kemudian rumusan masalahnya apa, pembahasannya seperti apa, kesimpulannya ada penutup ya, penutup itu ada kesimpulan dan saran. Kemudian jangan lupa ada daftar pustaka. Saya yakin panjenengan sudah bisa karena kemarin sudah juga di awal-awal saya masuk ke sini itu bareng-bareng membuat artikel. Nah, ya tidak jauh dari itulah artikelnya. Ya seperti itu. Ya. Jadi tidak jauh dari itu, insya Allah, walaupun mata kuliah penelitian metodologi penelitian hukum belum disampaikan, tapi panjenengan sudah bisa. Tapi di dalam artikel ini nanti atau makalah kecil ini nanti itu memang saya meninggalkan metode. Jadi tidak ada metode dulu. Nggak perlu metode terlebih dahulu. Jadi hanya
Hanya judul, latar belakang, permasalahan, pembahasan, penutup. Gitu ya. Penutupnya ada 2, ada kesimpulan saran, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Cuman itu saja. Jadi dan hanya 5 halaman ya maksimal. Jadi nanti ditulis di bawah. Jadi yang satu memang on text, jadi dilihat dari slide saya dari pertemuan yang kemarin ada. Gitu. Tapi untuk yang nomor 2 memang makalah mini istilahnya. Gitu. Dan ini nanti akan langsung saya share di Elma ya untuk hari ini soalnya. Jadi bisa langsung panjenengan eksekusi, kerjakan, dan paling akhir itu tanggal berapa? Paling akhir. Minta cepat atau lambat ini teman-teman? Mohon izin Bu agak lambat karena kan bareng-bareng sama UAS yang lain, mata kuliah yang lain. Oh gitu. Oke. Oke. 1 minggu kayak Mas. Siap-siap Bu, 1 minggu nggak mau. Lama Monggo itu. yang lain teman-teman. Ya, lama kelamaan, nanti kelamaan takutnya Kalau enggak saya 2 dikerjakan. minggu, Pak. Betul. Kalau saya cuma 2 minggu, Bu. Aduh Mas, ngerak lali malahan. Oh, Ini tanpa anu ya Bu ya. kenapa? Cek tulitin ya Bu ya. Oh enggak, kalau Soalnya saya sementara belum cek meeting, enggak Ibu, apa-apa. kalau Jangan cek tulitin, Bu, ya. Nggak kayak bisa, Bu. orang-orang kayak kita kalau disuruh cek tulitin mereka aduh berarti suruh mengarang bebas seluruh kata-katanya Bu nanti Bu. Pusing gitu ya Bu. Iya, kalau nanti untuk pelatihan jurnal pembuatan makalah untuk di semester 6 7 mungkin sudah mulai cek meeting ya. Kalau ini insya Allah saya maafkan. Kecuali Pak Aka tidak memaafkan. Alhamdulillah. Terima kasih loh Bu. Ya, Bu, jangan cek tulitin, Bu. Nggak lama ini. Biasa aja buat artikel gitu. Nanti lumrah lah kalau 80% gitu. Duh, copy paste tuh. 80% itu sedengnya anu Bu. Paste tuh. Ngarek linem tak itu. Oh, itu jangan-jangan makalah uang terus diaku Mas saya minggu waduh ya Rak, ya. Ada Sedikit lah, Bu. ya enggak apa-apa sementara itu enggak masalah. Tapi nanti ke depan di semester 6 7 8 sampai berapa sih Mas pengennya segera lulus ya? Ya, segera Bu. Jadi ke depan pasti akan makalah-makalahnya akan selalu di ini cek Turnitin ya, karena memang latihan untuk kita membuat rancangan penelitian. Jadi kalau MPH untuk metode penelitian hukum itu tugasnya sudah langsung ke membuat rancangan penelitian. Jadi ini sebenarnya latihan, tapi makalah mini sajalah. Makalah mini kan enggak, kalau untuk makalah yang seharusnya itu sampai lebih dari 25 halaman ya. Kalau ini insya Allah cuma 5 sampai 7 ya, anggap aja artikel gitu aja. Enggak apa-apa. Nah, kalau untuk sampai tanggal 15 ya, sampai tanggal 15 ya terakhir ya. Iya Bu. Iya. Bu. Iya. Kemarin Oke itu Bu, siap Bu. iya. Kemarin tuh tulisannya saya lihat di jadwal kok 17 itu hari Senin. Ternyata saya nulisnya keliru di pengumuman. Nggih, berarti sampai tanggal 15 jam 1 nggih, terakhir paling lambat. Jadi Siang, kalau Bu. nggih siang jam 13.00. Jadi kalau lebih dari itu saya anggap tidak mengerjakan UAS. Ngoten nggih? Iya, Bu. Nggih. Ya, Nggih, baik. Terus Mas Taufik jangan salah. PIH yang dikerjakan bukan PAI Siap ya. Bu, siap. Kemarin ngerjakan tugas saya. Ternyata saya lihat di KHS-nya enggak ada. Siap. Salah Bu. Baik, mungkin tidak ada yang di sharing ya. Kalau tidak saya tutup. Ngoten. Langsung saya share di Elma nggih untuk tugasnya, untuk UAS-nya. Iya, Bu. Nggih. Siap. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, absen. Ini untuk masuk ke nilai nanti. Oke, Mas Muhammad Refil itu ada. Hadir, Bu. Nggih, Mak Rio Dirgantara.
Mati lampu katanya, Bu. Oh, mati lampu. Oke. Esther Johanna Hadir, Bu. hadir. Sansabila, Hadir, Bu. Erlandi, Hadir, Bu. oke. Hadir, alhamdulillah. Arya, Mas Hadir, Bu. Arya, oke. Zar Imran, Hadir, Bu. Hadir. Raul Julito, Hadir, Bu. oke. Alicia Putri, Itu, Bu, apa kendala sinyal, Bu. Oh, Sama sinyal. kuotanya tadi katanya habis ternyata. Oke. Oke, Mas Tatak hadir ya tadi. Oke. Mbak Siti Wulandari, Hadir, Bu. Mas Toro. Oke. Hadir, Bu. Mbak Ana, Hadir, Bu. oke. Mas Dimas. Mas Dimas Rumansa. Nggak ada. Mas Soyo. Mas Soyo ada, tadi minta 2 minggu Hadir, Bu. malahan. Ya. Mas Amir ada. Mas Taufik ada. Siap. Pak Sasongko ada. Giat. Oke. Mas Roni ya ada. Mas Dian Ada Bu Mas Roni. Oh, ada. Mas Roni ada itu Bu. Iya. Oh iya ada. Ditinggal di kamar mandi paling Mas. Oke. Kayaknya gitu Bu. Mas Dian Indra Ada, Bu. ada. Oke. Sefaki Hadir, Bu. hadir. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian. Jangan lupa ya tugasnya yang mengkritisi dikerjakan. Ada beberapa yang belum. Oke, kemudian UAS-nya. Jangan lupa UAS paling lambat jam 13.00 tanggal 15 hari Sabtu ya. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Makasih banyak, pantun Bu. dulu, Bu. Iya, sami-sami.